Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekatul Miskia yang jaga di siang hari ini. Bagaimana Bu kabarnya? Iya Bu, baik Bu. Sudah nyaman ya Bu ya duduknya? Iya sudah Bu. Saya tutup privasinya terlebih dahulu ya Bu ya. Terus, Bu, sebelumnya benar dengan Ibu Nur Afifah? Iya Bu, benar. Ya Bu ya, dengan anaknya cowok apa cewek Bu Oh kemana? iya, ini cewek ya Bu ya. Cantik ya Bu ya, kayak ibunya. Oh iya. Sebelumnya Bu, saya mau tanya, ini Ibu sebelumnya sudah mengetahui belum tentang apa sih itu ASI eksklusif, cara memerah ASI, terus cara penyimpanannya? Apa itu sudah tahu? Belum tahu Bu. Belum pernah sama sekali ya Bu ya mendapatkan informasi tentang ASI eksklusif atau cara memerahnya? Ya paling kalau ASI kan ya ASI kayak gitu Bu. Gitu ya Bu. Kalau Ibu belum tahu, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi maksud dan tujuan saya di sini nanti akan menjelaskan, akan memberi pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif, terus cara memerah ASINya, dan juga cara penyimpanan dan pemberian ASI praktek nanti ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Nah, kalau Ibu bersedia, itu tadi tujuan dari pemberian Penkes ini itu tujuannya untuk agar Ibu tuh tahu caranya memerah ASI bagaimana, cara penyimpanannya bagaimana, dan Ibu juga bisa memberi ASI eksklusif dengan benar dan baik ya Bu ya. Jadi apa sih itu ASI eksklusif? Apakah Ibu tahu? Belum tahu Bu. Jadi ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan dari mulai bayi lahir sampai usia 0 sampai 6 bulan ya Bu ya. Dan itu tanpa diberi makanan apapun. Itu hanya diberi ASI saja tanpa makanan apapun ya Bu ya. Nah, apa sih manfaat ASI? Ibu tahu nggak apa sih manfaat ASI itu? Tidak tahu Bu. Nggak tahu ya Bu ya. Jadi manfaat ASI itu adalah ASI sebagai nutrisi karena komposisi ASI seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayinya ya Bu ya. Yang kedua, manfaatnya juga meningkatkan daya tahan tubuh bayi, meningkatkan kecerdasan bayi, dan juga meningkatkan jalinan kasih sayang dari ibu ke bayinya. Terus manfaat ASI tadi kan manfaat ASI untuk bayinya. Nah, kalau manfaat ASI untuk ibunya itu yang pertama mengurangi perdarahan setelah melahirkan. Terus yang kedua itu mengurangi terjadinya anemia. Yang ketiga juga mengurangi kehamilan. Jadi kalau ibunya menyusui biasanya itu sebagai KB alami ya Bu ya. Terus selanjutnya itu manfaat untuk ibunya itu mengurangi kemungkinan menderita kanker, juga biayanya kan lebih murah, tidak banyak mengeluarkan uang ya Bu ya, dan tidak merepotkan waktu untuk membelinya ke toko, dan juga hemat waktu juga Bu ya Bu ya. Jadi dalam ASI itu ada zat kekebalannya ya Bu ya. Jadi zat kekebalan dalam ASI itu ada yang pertama itu mengandung zat yang mendukung proses perkembangan bakterinya. Itu bakterinya itu bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi ya Bu ya. Dan yang kedua ada mengandung laktoferin yang berfungsi sebagai peningkat zat besi dalam ASI ibu. Sehingga zat besi itu tuh tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya di dalam payudara ibu. Dan juga itu ada zat kekebalan anti alergi juga ya Bu ya. Terus ada mengandung zat antivirus atau zat antivirus polio. Terus juga ada membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah ibu. Terus jadi ASI itu ada beberapa jenis ya Bu ya. Yang pertama itu ada kolostrum. Nah, yang kolostrum itu biasanya juga disebut dengan ASI atau susu jolong. Terus yang kedua itu ada ASI peralihan atau transisi. Terus yang ketiga itu ada ASI matur atau ASI matang. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya Bu ya. Yang pertama itu tadi ASI kolostrum atau ASI
atau susu jolong ya Bu ya. Jadi itu apa sih yang dimaksud dengan kolostrum dan susu jolong ya. Nah, ASI kolostrum dan atau susu jolong ini biasanya itu keluarnya mulai pertama sampai hari keempat. Biasanya tuh warnanya kuning ya Bu ya. Dan biasanya itu kuning tapi jernih gitu. Terus biasanya kalau orang awam malah kalau susu yang warnanya kuning itu biasanya malah dibuang ya Bu ya, padahal itu sangat penting dan banyak manfaatnya untuk gizi. Kalau yang ASI kolostrum ini itu tuh mengandung sel hidup yang dapat membunuh kuman penyakit dalam tubuh bayi, terus merupakan pencair juga yang ideal bagi usus bayi sehingga usus bayi bersih dari mekonium dan siap untuk makan makanan yang akan datang. Jadi ASI kolostrum itu banyak mengandung protein, terus karbohidrat dan lemaknya itu rendah ya Bu ya dibandingkan ASI matur. Terus yang selanjutnya ASI kolostrum itu mengandung zat anti infeksi 10 sampai 17 kali lebih banyak dibanding ASI matur. Terus jumlah kolostrum antara 150 sampai 300 ml per 24 jamnya ya Bu ya. Terus yang kedua tadi kan ada ASI transisi atau peralihan dari ASI kolostrum. Jadi yang kedua tadi ada ASI transisi atau ASI peralihan ya Bu ya. ASI transisi atau peralihan ini tuh biasanya keluar dari hari keempat sampai hari ke-10 ya Bu ya. Terus di dalam ASI transisi ini nanti ada kadar protein yang semakin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemaknya itu akan semakin tinggi. Nah, terus jumlah ASI-nya juga semakin meningkat. Kalau yang kolostrum tadi kan sedikit keluarnya, terus kalau yang ASI transisi atau ASI peralihan ini nanti akan semakin meningkat. Terus yang ketiga ada ASI matur atau ASI matang. Nah, ASI matang ini adalah ASI yang selanjutnya akan keluar terus menerus ya Bu ya. Nah, keluarnya itu biasanya dari hari ke-14 sampai seterusnya. Terus kandungan ASI relatif tetap berwarna putih kekuningan dan mengandung zat kekebalan hingga bayi tidak mudah sakit. Nah, jadi selanjutnya apa aja sih komposisi dalam ASI ibu itu? Nah, komposisi dalam ASI itu ada formik dan hindit ya Bu ya. Nah, jadi ibu itu dianjurkan kalau sedang menyusui atau memberi ASI kepada bayinya itu dianjurkan susui terlebih dahulu dari payudara yang satu. Jadi payudara satu lebih dahulu ya Bu ya, sampai kosong agar itu bayi mendapatkan susu formik dan hemiknya. Nah, susu formik itu dikeluarkan pada 5 menit pertama dan lebih encer, sedangkan yang hemik itu keluarnya pada akhir menyusui yang mengandung lebih banyak lemak dan mengenyangkan gizi. Dan selanjutnya itu ada seberapa banyak sih ibu bisa memproduksi ASI. Nah, itu tuh yang pertama susui bayi setiap 2 jam atau one demand selama 10 sampai 15 menit di setiap payudara. Jadi payudara itu tuh yang pertama 10 sampai 15 menit. Nah, setelah itu baru dipindah ya. Terus pastikan kalau bayinya itu menyusu dengan posisi yang baik atau penempelannya itu baik di payudaranya atau di putingnya ya Bu ya. Terus agar si bayinya itu bisa menelan secara efektif. Terus minum 1 gelas setiap kali selesai menyusui agar ibu tidak kehilangan cairan ibu. Terus ibu bisa makan makanan yang bergizi dan seimbang. Contohnya kayak cairannya yang tinggi, terus makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein gitu ya Bu ya. Terus bisa istirahat yang cukup agar tidak stres ya Bu ya. Kalau biasanya kalau tidak istirahatnya kurang nanti ibu bisa stres, jadi ASInya juga bisa tidak keluar gitu ya. Jadi kalau ibu misal capek ngurusin rumah, ngurusin bayi, bisa minta bantuan suami atau bisa minta bantuan neneknya ya Bu ya. Itu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya bisa melakukan pijat oksitasi gitu. Terus cara memerah ASI, ibu sudah tahu belum bagaimana cara memerah ASI dan bagaimana tekniknya?
Kalau caranya udah tahu Mbak, tapi kalau yang benernya itu belum tahu. Gitu. Jadi cara memerah ASI itu ada dua ya Bu ya, bisa dari tangan, bisa melalui menggunakan tangan, dan yang kedua itu bisa menggunakan pompa ASI. Tahu kan Bu kan pasti. Nah, pompa ASI itu ada dua, ada yang manual dan ada juga yang elektrik. Nah, seperti ini ya Bu ya, gambarnya yang manual. Jadi ini yang bentuknya elektrik, jadi tinggal ditempelin, nanti dinyalain, bisa keluar memerah ASI sendiri ya Bu. Terus ini yang manual pakai tangan dibuka kayak gitu ya Bu ya. Iya. Terus kalau caranya itu ya, yang pertama itu cuci tangan 6 langkah ya Bu ya. Setelah itu sediakan cangkir. Nah, sediakan cangkir, lalu cangkirnya itu didekatkan di kupingnya ya. Kan nih. Terus yang didekatkan, setelah itu ibu jarinya ini ditaruh di atas areola dan jari telunjuknya di bawahnya. Itu ya Bu ya. Terus tekan ke arah dada, berarti tekan ke arah dada ibu. Kemudian sedikit mengurutnya. Tekan mengurutnya. Terus sampai asinnya itu memancar keluar. Terus ditampung di mangkuk atau di gelas ini ya Bu. Kemudian ubah posisi jari ke jam 3 dan jam 9. Jadi selanjutnya tadi kan dari sini ya Bu ya. Nah, terus ini diputar ke sini tangannya. Nah, terus kan masih di tadi ini ya Bu ya. Padahal terus urut-urut lagi, diperas-peras lagi ya Bu sampai ini asnya keluar lagi 3-5 menit ya Bu ya. Setelah 3-5 menit bisa pindah ke payudara yang satu gitu ya Bu ya. Jadi pengosongannya 20-30 menit gitu ya Bu ya. Terus Ibu sudah tahu belum caranya menyimpan ASI perahnya ini? Biasanya ditaruh di kulkas gitu aja Bu, tahu saya. Baik, caranya bagaimana Bu? Ditaruh di gelas langsung dimasukin apa gimana biasanya? Saya taruh botol dulu Bu. Baik, Ibu sudah benar tahu, tapi saya jelaskan lagi ya Bu ya. Jadi menyimpan ASI perah itu di wadah atau di tempat yang keras dan terbuat dari kaca seperti botol seperti ini ya Bu ya. Terus sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama atau dapat digunakan ulang gitu ya Bu ya. Kalau kaca kan bisa dicuci, bisa digunakan ulang. Kalau kayak plastik itu kan tidak menjamin keawetannya juga. Terus menggunakan kantong plastik yang khusus buat ASI itu loh Bu. Itu bisa agar tapi itu tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang lama. Terus bisa wadah penyimpanan ASI itu harus kedap udara dan diberi label. Misal kalau Ibu memberi ASI hari apa, jam berapa gitu, dikasih nama, dikasih hari, dikasih tanggal gitu ya Bu ya. Nah, untuk contohnya sendiri itu ini yang untuk plastiknya ya Bu ya, plastik untuk menyusui untuk ASI perah nyimpan yang plastik ini tuh murah sih, tapi tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Kalau yang botol kaca seperti ini ya Bu ya, ini bisa digunakan ulang. Terus tadi kan sudah ya Bu ya cara memerah ASInya. Terus selanjutnya itu setelah diperah kan pasti akan disimpan. Ibu saya akan memberitahu, tadi kan Ibu sudah tahu caranya menyimpan ASI bagaimana, ASI perah, tapi ini saya jelaskan kembali ya Bu ya. Itu untuk caranya itu cara menyimpan ASI setelah diperah tadi itu akan bertahan lama jika Ibu itu menyimpannya dengan benar. Nah, jika di udara yang terbuka seperti ini, maksudnya di udara kalau tidak dimasukkan di freezer atau tidak diberi apapun, itu bisa bertahan hingga 4 jam ya Bu ya. ASI itu bisa bertahan 4 jam. Tapi kalau ASInya bisa dimasukkan di cooler bag plastik itu yang untuk penyimpanan ASI itu bisa bertahan sampai 24 jam ya Bu.
kalau dimasukkan di lemari es itu akan bertahan 2 kali 24 jam atau 2 hari. Terus kalau ASI itu dimasukkan di freezer yang 1 pintu itu bisa bertahan 1 minggu, sedangkan kalau di freezer yang 2 pintu itu bisa bertahan sampai 3 bulan gitu ya Bu ya. Terus kalau cara menghangatkan atau mencairkannya, nah kan kalau ditaruh di freezer atau di kulkas biasanya kan bisa membeku ya Bu ya kalau di freezer itu. Nah itu ada caranya, untuk tidak mungkin dong itu kalau keras terus diminumkan ke bayinya, kan tidak mungkin. Jadi ada caranya. Nah cara yang paling pertama itu ASI yang diminumkan ke bayinya itu ASI yang paling lama di situ. Jadi makanya kenapa dikasih label tadi hari dan tanggalnya itu untuk membedakan mana susu yang baru dan mana susu yang udah lama gitu ya. Jadi susu yang akan dihangatkan itu susu yang paling lama, yang paling udah lama di dalam freezer atau di kulkas tadi ya Bu ya, atau tempat pendinginan tadi. Itu ASI yang paling lama disimpan itu yang pertama diberikan atau first in first out. Terus lihat labelnya yang ada dalam botol atau plastik ASI tadi. Terus langkah yang kedua, jadi cara menghangatkan ASI tadi ya Bu ya, sebelum misal ASI mau diminumkan di pagi hari ya kan, itu Ibu bisa meminumkan tidak mungkin dong dingin-dingin diminumkan atau keras-keras diminumkan, kan tidak mungkin. Nah makanya sebelum pagi itu malam itu Ibu harus memindahkan ASI perah tadi ke suhu yang 4 derajat Celcius agar mencair terbeku lagi. Nah kalau sebelum diberikan ke bayinya, Ibu bisa menghangatkan ASI-nya, tidak langsung botol atau plastik dimasukkan di dalam tungku api ya Bu ya, enggak, tapi Ibu bisa mencairkan dengan wadah. Ibu menuangkan air ke wadah, terus Ibu bisa memasukkan botol atau plastiknya tadi di dalam situ. Nanti bisa mencair atau dinginnya akan hilang, atau bisa dialirkan dari keran itu langsung dipancurkan aja seperti itu, dialirkan. Nanti bisa meleleh sendiri gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya cara pemberiannya, pemberian ASI perahnya. Kalau Ibu misalkan Ibu biasanya kalau Ibu pernah nggak memerah ASInya? Iya Bu, pernah. Nah, diperahkan air ASInya biar payudaranya tidak kencang, tidak sakit gitu ya Bu ya. Nah itu cara pemberian ASI perahnya itu biasanya Ibu bagaimana? Ya diituin dulu Bu, dicairin dulu. Maksudnya langsung dikasihkan kasih dot atau bagaimana? Gimana Bu? Apakah dimasukkan ke dalam dot terus dikasihkan bayinya atau bagaimana? Iya Bu, saya taruh di dalam dot dulu. Taruh dalam dot. Jadi itu Bu sebenarnya kalau bisa sih sebenarnya tidak boleh ya kalau dimasukkan ke dalam dot, karena nanti bayi bisa jadi bingung sama putingnya ibunya. Takutnya nanti kalau bayinya itu tidak mau untuk menyusu ke ibunya lagi, malah nanti jadi anak dot bukan anaknya ibu gitu ya Bu ya. Itu caranya ASI perah tadi itu bisa diberikan, kan bisa dituang di gelas, kemudian pakai sendok, diminumkan pakai sendok itu ya Bu ya. Terus juga bisa sebelumnya diberikan pada bayi wadah penyimpanan ASI, dikocok dulu atau diangkat dengan lembut untuk mencampur krim kembali dan panas terdistribusi merata. Jadi sebelum dituangkan tadi dikocok terlebih dahulu ya Bu ya. Dikocok terlebih dahulu, terus sisa ASI perahnya tadi itu yang tidak dihabiskan tidak boleh diberikan lagi dan tidak dianjurkan dimasukkan kembali. Jadi kalau tadi ASI misalnya 1 gelas nih Bu, dedeknya atau bayinya udah tidak habis, itu jangan dimasukkan kembali ke ke freezer atau ke lemari pendingin.
itu tidak boleh ya Bu ya. Terus bagaimana sih cara persiapan menyusui jika ibunya itu berpergian atau bekerja? Ibu sudah tahu apa belum? Ya biasanya saya siapkan dulu Bu, di apa itu namanya, tidur dulu, terus nanti biar yang orang rumah yang nyiapin kayak gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu sebelum berangkat kerja atau sebelum pergi itu yang perlu disiapkan ibu itu siapkan pengasuh bayinya. Tidak mungkin bayinya ditinggal sendiri di rumah ya Bu ya. Kalau ibunya bekerja kan tidak mungkin anaknya diajak gitu. Kalau berpergian misalnya jalan-jalan atau bisa dijangkau anaknya ikut, bisa diajak. Tapi kalau misal kerja atau bepergian jauh kan tidak mungkin. Kalau bepergian yang repot-repot itu kan tidak mungkin anaknya dibawa. Jadi ibu harus menyiapkan pengasuh untuk ibu cuti, ibu masih di rumah, sebisa mungkin ibu memberikan ASI secara langsung. Untuk ASI perahnya kan bisa digunakan nanti lagi kalau ibu sudah mulai bekerja, jadi bisa ditampung terlebih dahulu gitu ya Bu ya, buat simpanan. Terus ibu juga selama cuti bisa belajar untuk memerah ASINya gitu. Terus bisa menggunakan tangan terlebih dahulu, nanti kemudian ibu juga bisa menggunakan alat pompa tadi. Terus yang sebenarnya jika ibu bekerja kembali atau bepergian, latih bayinya itu untuk meminum menggunakan sendok atau cangkir ya Bu ya, atau gelas cangkir kecil gitu. Terus latih pengasuhnya, latih yang akan mengasuh bayi ibu itu menggunakan sendok atau menggunakan jangan sampai itu ya, jadi dilatih pengasuhnya jangan sampai menggunakan dot. Takutnya kalau menggunakan dot nanti bayi ibu jadi tidak mau menyusu lagi dengan ibunya. Terus ya, pokoknya sebisa mungkin hindari pakai dot ya Bu ya, ataupun diberi makanan lain sebelum bayi itu usia 6 bulan gitu ya Bu ya. Baik. Terus selanjutnya, selama ibu bekerja atau bepergian, perlu ibu lakukan supaya produksi ASI itu tetap terjaga. Itu ada beberapa caranya ya Bu ya. Yang pertama itu, ibu jika mengajak bayinya, ibu siapkan apron atau kain penutup. Yang kedua itu cari ruang untuk ruang yang untuk laktasi. Biasanya kalau bepergian itu ada banyak yang menyiapkan untuk menyusui gitu. Bisa mungkin cari tempat yang tertutup untuk menyusui dan nyaman gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya gunakan apron tersebut ketika ibu menyusui untuk menjaga privasi ibu gitu ya Bu. Terus bila tidak mengajak bayi, susui bayi secara langsung sebelum berangkat kerja atau bepergian dan saat pulang gitu Bu. Terus susui bayi lebih sering pada sore atau malam hari dan waktu libur. Jadi semakin sering ibu menyusui, nanti bayinya kan akan lebih terpenuhi ASINya gitu. Terus ketika ibu bekerja atau bepergian, bawa perlengkapan untuk memerah setiap 3 jam dan menyimpan ASI perahnya. Kalau bisa itu bawa cooler bag ya Bu ya, biar bisa disimpan di cooler bagnya itu. Ya, terus sebelum pulang bawa ASI perah dalam wadah cooler bag itu dan pisahkan ASI perah ke lemari. Pindahkan ASI perahnya itu ke lemari es atau ke ke freezer. Ya Bu ya. Terus bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum Ibu pahami? Ya Bu, sudah Bu. Kalau sudah, jadi kalau Ibu sudah paham, saya ingin bertanya ya Bu ya. Iya Bu. Tadi bagaimana Bu untuk cara memberikan ASI perahnya untuk bayinya? Oh iya, kan biasanya kan saya simpan ke freezer dulu ya Bu ya. Nah dari freezer nanti saya taruh ke tempat yang 4 derajat Celcius. Kemudian saya panaskan air dulu. Setelah itu airnya itu nanti saya tampung ke baskom atau wadah. Saya itu susunya nanti yang bisa di freezer itu saya taruh ke baskom yang berisi air hangat tadi. Setelah udah itu susunya udah mencair, kita kocok susunya dulu. Setelah itu baru diberikan ke bayinya. Baik,
ya. Berarti Ibu sudah paham. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan nanti saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya Bu ya. Nanti kalau ada masalah atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa datang kembali ke sini. Mohon maaf kalau kata atau ucapan saya ada yang salah atau menyinggung Ibu, mohon maaf ya Bu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.